warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok rencana bisnis akan wawancara dengan salah satu usaha laundry, yaitu dari Ibu siapa namanya? Dari Dini. Siapa? Dini. Ibu Dini. Ya. Oke, Ibu Dini. Jadi kita mau wawancara terkait usaha yang Ibu jalani selama ini. Kalau boleh tahu, usaha ini sudah berapa lama berjalan? Usaha ini udah jalan dari 2018 sampai sekarang ya 2022. Oke, jadi usaha ini udah hampir berjalan 5 tahun? 4 tahun, 5 tahun ya? Ya. Oke, jadi pertama yang mau saya tanyain itu konsep apa yang dipakai sama usaha ini, atau terinspirasi dari mana usaha ini? Kalau konsepnya sih kita hampir sama kayak laundry lain ya. Jadi satu customer kita bikin satu mesin, jadi kita nggak dicampur sama sekali sama yang lain gitu kan. Terus kita juga pakai sabunnya bukan sabun yang literan, yang racikan orang-orang yang bikin sendiri, tapi kita udah pakai yang bermerek lah istilahnya gitu. Berarti kualitas sendirinya pun udah terjamin ya Bu ya, demi kenyamanan pakaian customer juga ya. Oke. Dari modal awalnya itu gimana Bu? Bisa dijelasin kalau boleh tahu? Modal awalnya itu saya buka di rumah. Di rumah itu cuma modal mesin cuci 2, rak laundry 1, sama jemuran doang. Itu dari tahun 2018. Merintis, ngumpulin lagi modal-modal lain buat akhirnya 2009 kita sewa kios. Awal kios kita di depan di samping laboratorium UBP ya. Terus itu satu lantai, kemudian kita rintis lagi jadi pindah sekarang ke 2 lantai gitu. Jadi awal mulanya usahanya ada di rumah dulu ya, baru ke sini gitu. Oke, baik. Berarti usaha ini dimulai dari rumah dulu baru ke sini gitu ya. Suka dukanya menjalani usaha ini Bu apa? Sukanya sih kalau pas di kios ya, itu anak-anak kampus gitu kan. Hari Jumat itu pasti ngebludak karena kan setiap hari Jumat itu mereka nyetor baju kotor terus pulang. Tapi dukanya itu semenjak Covid ini dukanya banyak banget. Jadi penurunannya itu bisa 50% sampai 70% drastis dari awal sebelum Covid. Jadi dukanya memang semua pengusaha di sini gara-gara Covid ya Bu ya. Ada penurunan atau kenaikan melonjak dari tahun 2020 sampai 2022? 2020 itu anjlok dari rata-rata kita sebelum Covid itu 150 kilo per hari. Pas baru-baru Covid itu jadi 50 kilo sehari. Itu udah drastis banget. Tapi di tahun 2022 itu udah mulai agak naik. Karena kan anak-anak kampus sebagian udah ada yang aktivitas kembali gitu ya. Oke, jadi penurunan kenaikannya secara bisnis memang sangat drastis ya Bu ya, dari penurunan sampai kenaikan lagi sampai keturunan lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ibu ini pelaku usahanya memang dijalani sendiri atau Ibu hanya bekerja di sini? Saya itu awalnya ngejalanin sendiri, di rumah ngejalanin sendiri, terus sampai akhirnya naik itu ada 3 karyawan. Terus kemudian pada saat Covid jatuh banget kita rintis lagi sendiri karena kan kurang mencukupi ya kalau untuk pembayarannya. Oke, jadi memang Ibu tadinya sendiri dulu lalu punya karyawan gitu ya. Oke. Bisnis yang dijalani saat ini, apa Ibu akan lebih memberikan inovasi terbaru atau hanya stuck di sini saja? Insya Allah inovasi pasti terus jalan ya Teh. Kayak misalnya sekarang udah mulai bisa pilih parfum apa aja yang mereka kan beda-beda ya seleranya, jadi ada yang pengen soft atau ada yang pengen nyengat, itu udah kita sediain. Berarti Ibu sudah memberikan inovasi di bisnis ini ya, hanya saja memang belum banyak yang diberikan, hanya saja konsepan dari parfumnya beda-beda gitu ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya Bu, dari harganya sendiri ini bisa dibilang berapa rupiah per kilo? Kalau harga paling murah itu 4.500 per kilo, itu untuk cuci dan lipat gitu kan. Kalau untuk cuci setrika itu 6.000 per kilo. Kenapa kita bedain ya, karena prosesnya setrika itu lumayan sih ya. Tenaganya, dari listriknya juga. Atau kita kadang kalau misalnya dalam jumlah banyak itu kita pakai setrikaan uap. Setrikaan uap sendiri pakai gas gitu, jadi lumayan.
Berarti dari harga memang dibedakan ya Bu ya. Oke. Untuk dari modal-modal ibu belanja sabun, dari modal ibu belanja plastik apapun itu gimana tuh Bu? Ada kerugian atau memang berkali-kali lipat keuntungannya? Kalau plastik, sabun itu kan relatif ya, karena dia pemakaiannya sesuai laundry yang masuk gitu kan. Jadi kalau misalnya saat laundry turun, ya berarti pengurangan di plastik, sabun itu terpakainya sedikit gitu. Jadi kalau sabun, plastik itu nggak begitu mempengaruhi kerugiannya sih gitu. Oke, jadi ada nggak nih misalkan kata-kata atau nasihat buat para pelaku usaha yang lagi menjalani atau merintis dari ibu nih dari rumah nyampe ke kios gitu, ada nggak nasihat biar bisnisnya makin naik atau gimana? Boleh. Intinya sih kalau bisnis ya itu pasti ada naik turunnya gitu kan. Di saat kita naik jangan lupa bersyukurlah. Untuk prosesnya itu harus selalu disyukurin tiap harinya. Di saat kita turun ya intinya harus sabar, itu pasti ada aja cobaannya gitu dalam bisnis. Berarti tetap dijalani walaupun memang lagi ada di kondisi terbawah ya Bu ya. Iya. Oke. Segitu aja wawancara dari kelompok kami tentang pelaku usaha di bidang jasa. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih.